Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, perkenalkan nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 2357 Di sini saya kelas B. Nah, untuk materi UTB AI, saya mengambil dari kaggle.com. Kalau kita klik di sini, kita akan menuju ke link ini. Nah, ini buat datasetnya. Ini ada konteksnya buat apa. Jadi singkatnya ya. Terus ada data-data seperti ini, ada berapa banyak yang umurnya di rentang segitu, segini, dan ini ID aja. Terus ada datanya bisa di-download di sini. Bisa dilihat data sama ID-nya. Tentu data itu nggak semuanya sempurna, jadi di sini terdapat missing di bagian trace base atau resisting blood pressure. Kita akan lihat. Oke, jadi buat data di sini saya menggunakan dataset ini untuk memprediksi seseorang mengidap penyakit jantung atau tidak, berdasarkan parameter yang diberikan, yaitu berupa faktor tadi medis. Nah, ada parameter dari dataset ini. Ini kalau kita run dari source-nya, kita ketemu ID, age, jenis kelamin, dataset, CP itu adalah chest pain type, jadi jenisnya nyeri dada, dan so on atau selanjutnya. Nah, terus ini fungsi untuk menyambungkan Google Colab dengan Google Drive. Ini. Oke, terus ini ada label encoder. Nah, ini dapat dari mana? Kalau kita lihat di importnya itu ada yang ini, label encoder. Nah, fungsinya jadi label ini berfungsi untuk gimana ya, kan machine learning itu nggak bisa mengubah data atau memproses data dalam bentuk teks gitu ya, harus bentuknya angka. Nah, kita bisa pakai label ini, encoder ini untuk mengubah itu. Misalnya ada 2 jenis kelamin kan. Nah, kalau kita mau kategoriin si perempuan itu sebagai 0, nah kita bisa kategoriin pria sebagai 1. Jadi kode kan, jadi 010101 gitu. Ya, misalnya 11110 dan selanjutnya. Itu untuk fungsi label. Nah, terus ada fungsi for. Nah, for call ini nama variabel in dalam sini. Jadi df call ini ntar diisi dengan label encoder ini yang udah dimasukin datanya, terus di feed transform df. Nah, setelah itu di sini ada target sama fitur. Nah, X itu sebagai X itu isinya df drop 3 ini, jadi si X itu adalah 3 ini. Terus ada Y itu isinya df.num.apply lambda value ini fungsi lambda ya. Terus saya buat nama variabel namanya scalar, isinya itu standar scalar. Terus ada variabel lagi namanya xscale yang isinya itu scalar.fit transform atau sama seperti yang di atas ini. Nah, terus di sini saya buat dataset. Nah, dataset itu seperti ini. Jadi sebenarnya tujuan dari ini itu untuk istilahnya menstandarkan nilai fitur.
Nilai fitur dari apa? Dari mean. Terus jadi nilai mean jadi 0 sama STD atau standar deviasinya itu jadi 1. Nah, buat apa? Jadi kolom punya skala yang sama. Jadi datanya seimbang gitu. Biar waktu dicek di akurasi nilainya nggak jomplang. Karena datanya seimbang dan skalanya sama. Terus di sini saya buat sebenarnya ini buat ngebagi data aja. Dari train, test. Kalau train untuk melatih, ya train, X-train, Y-train. Sama tes itu untuk dites atau untuk menguji modelnya. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari importan kita yang ada di sini. Ini ya sklearn, model selection, train, test, split. Dia menerima sebenarnya nggak cuma segini parameternya, bisa lebih. Saya pakai segini. Ini ngambil data dari Xscale yang udah di scale, terus ngambil parameter Y yang ini, terus text size-nya 2, text size-nya 2, 0,2, sorry, 0,2, terus random state-nya 42 biar datanya stabil. Terus ada implementasinya. Nah, jadi kalau kita lihat di importnya, saya menggunakan algoritma deep ya. Di deep itu apa? Kalau kita lihat deep itu di sini. Oh ya, salah di sini. Nah, jadi di sini ada deep, from deep import, base, creator, tool, sama algoritma. Nah, jadi deep itu library khusus untuk membuat dan menjalankan algoritma atau genetic algorithm. Jadi singkatan dari DEEP itu sendiri adalah Distribute Evolution singkatan dari DEEP ya. Di Python. Nah, kalau kita lihat singkatannya itu dalam bahasa Indonesia algoritma evolusi terdistribusi gitu ya. Atau bahasa Inggrisnya bisa dicari. Terus DEEP ini sebenarnya buat memudahkan kita juga untuk apa? Untuk membuat individu atau dengan kata lain solusi, terus bisa juga ngatur populasi sama menjalankan fungsi seperti seleksi, crossover, dan juga mutasi genetik. Terus ini NumPy dan lainnya, ini import lainnya. Nah, terus di sini kita lihat ada kreator kan, ini NumPy di shape. Nah, terus ada NumPy ini, ini ada creator.create. Nah, creator ini digunain untuk membuat struktur data khusus dari GA. Ini bisa dibilang kayak blueprint lah. Nah, kita isi nilai fitness max ini buat nilai kebaikan atau nilai terfitnya, nilai fitness gitu lah ya, apa istilahnya, nilai kecocokan, nilai kebugaran gitu. Tapi untuk pokoknya nilai keunggulan ya. Terus individual ini satu solusi berupa daftar, biasanya binary. Nah, kalau nilai fitmax-nya tinggi, kita bisa anggap kalau akurasinya tinggi. Kalau individual itu isinya list genetik berupa 0 atau 1 yang menyatakan fitur yang dipakai. Terus di sini ada toolbox. Jadi ada banyak ya toolbox yang dipakai. Jadi toolbox itu adalah wadah alat-alat genetik yang akan digunakan dalam proses GA. Nah, di toolbox ini ada beberapa alat penting seperti cara membuat individu,
terus cara membuat populasi, menilai solusi, menjalankan crossover, terus bisa juga melakukan mutasi dan juga memilih individu terbaik. Nah, terus di sini ada fungsi. Oh ya, sebelum itu kita baca dulu di bagian sini. Pada umumnya kita nggak bisa langsung pakai algoritma deep ini. Kita perlu yang namanya install seperti ini. Seperti ini. Jadi kita perlu install tanda seru pip install deep, itu aja. Sekitar 3,9 MB. Terus di sini ada fungsi. Sebenarnya ini fungsinya untuk evaluasi individual aja. Fungsinya seperti berikut. Terus ini toolboxnya evaluates. Ini buat yang mate. Mate itu apa? Jadi mate itu crossover ya, mate itu crossover. Mutate itu mutasi gen. Misalnya ngubah 0 jadi 1, ngubah 1 jadi 0. Terus ada select itu ini namanya sebenarnya select ornament. Itu untuk memilih individu terbaik. Terus ada menjalankan algoritma yang ini. Nah, ini menentukan populasi sebanyak 20. Namanya itu pop, nama variabel aja. Terus Hall of Fame itu untuk menyimpan individu terbaik ya. Ini yang saya gunain. Terus ada start ini isinya statistik dari fungsi lambda yang ini. Terus ada register average, NP itu dari numpy min sama numpy max. Terus ada pop logbook. Nah, habis itu logbook itu fungsinya untuk menyimpan statistik selama proses evolusi. Di sini ada banyak gennya ya. Di sini contoh 30 gen. Terus ini nilai n-eval, terus average-nya sama max value-nya. Nah, ini untuk pengujian atau evaluasinya. Jadi setelah diuji saya mendapatkan skor akurasi yaitu 80% dengan super 184. 0,4 ya. Akurasinya 80% menggunakan scalar matrix. Jadi di sini ada base individu yang isinya hello fame 0. Selected E for E bit in enumerate base E if E bit sama dengan 1. CLF sama dengan decision tree classifier. Terus CLF the fit. Nah, ini buat mengambil individu terbaik. Itu. Terus ya predict itu isinya predict, nilai prediksi gitu. Terus terus ini buat confusion matrix. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan nilai prediksi benar atau salahnya. Akurasinya yang ini ya. Terus ada classify itu yang bawahnya. Terus ada CLF score-nya itu ternyata nilainya 0,79. Sebenarnya ini bisa ini sama. Ini tinggal dibuletin aja. Ini kan close banget ya ke 80. Terus ada import ini. Jadi import ini fungsinya buat nampilin plotnya atau nampilin visualisasi data
pakai matplotlib.pyplot splt. Gennya saya sama dengan logbook, ingat logbook tadi buat simpan data statistik, terus select yang dipilih itu gen. Fit max ini yang dipilih max, makanya dia terus kita masukin parameter plotnya, yaitu kita masukin gen, fit max, sama juga label itu fitness box, itu yang ini buat label aja sih, itu buat label masih tahu kalau ini yang ini. Terus X nya generasi, Y nya akurasi, itu berupa fitnessnya, semakin tinggi semakin bagus, semakin akurat berarti kan. Terus ini gen ke 30 maksudnya. Terus nama title genetic algorithm PLT show grid, itu yang garis-garis show. Oke, gitu aja. Terus kesimpulannya tuh apa? Jadi algoritma ini dibuat untuk memprediksi seseorang apakah memiliki penyakit jantung dengan parameter yang yaitu berupa riwayat medis dalam bentuk numerik yang diberikan. Akurasi modelnya sekitar 78 sampai dengan 80%. Jadi itu saja. Jadi itu saja penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.